Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas menjalankan setiap pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biasanya Bapak Ibu ya, ketika kita menghadapi masalah, kemudian ketika masalah itu tidak bisa kita atasi, rasanya berat ya. Apalagi kalau masalah belum diatasi, masalah baru muncul lagi. Pasti kita makin pusing ya. Aduh, gimana ya supaya masalah-masalah ini bisa segera teratasi. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu suatu cerita di dalam Alkitab bagaimana masalah itu sepertinya beruntun Bapak Ibu. Masalah belum selesai, muncul masalah lagi, muncul masalah lagi. Kita akan lihat dari cerita bangsa Israel. Coba kita akan buka di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul berkat di balik masalah. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, ternyata bangsa Israel dan Musa mereka juga menghadapi masalah. Masalahnya apa? Dari ayat yang ke-22 tadi kita baca Bapak Ibu ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Jadi kisah ini setelah mereka berhasil melewati Laut Tebrau. Ketika mereka berhasil berjalan di tengah laut, kemudian mereka berada di pantai Laut Tebrau. Setelah itu, Musa menyuruh mereka pergi dari Laut Tebrau. Mengapa Bapak Ibu? Mungkin kalau dipikir secara manusia, enak Bapak Ibu tinggal di pantai. Mungkin mereka lebih gampang untuk menangkap ikan, mereka lebih gampang untuk mencari makanan. Tetapi Musa menyuruh mereka pergi. Kok dipikir-pikir Musa ini aneh Bapak Ibu ya? Kan sudah enak nih tinggal di dekat pantai. Kenapa harus menyuruh pergi? Seperti kita tahu Bapak Ibu, ternyata pantai Laut Tebrau ini bukan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka dari itu Musa menyuruh, yuk kita pergi dari sini. Kenapa? Meskipun tempat ini enak, meskipun tempat ini nyaman, tapi ini bukan tanah yang dijanjikan Tuhan. Seringkali manusia juga seperti itu Bapak Ibu ya. Apa yang kita lihat baik, apa yang dipandang manusia baik, belum tentu itu yang terbaik Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Musa menyuruh mereka untuk pergi dari Laut Tebrau. Nah, masalahnya Bapak Ibu, masalah ini muncul ketika mereka berangkat dari Laut Tebrau. Masalahnya apa? Yang pertama, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun, tapi mereka nggak dapat air. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Israel, udah enak nih di pantai, udah enak gampang cari makanan. Tapi ketika diajak pergi, ternyata di dalam perjalanan mereka nggak dapat air selama 3 hari. Kita 1 hari nggak minum aja rasanya nggak enak Bapak Ibu ya. Rasanya tenggorokan itu kering, nggak enak. Apalagi kalau kita udah olahraga, kita habis jalan, rasanya kan pingin minum. Ini dialami oleh bangsa Israel. Udah jalan jauh-jauh, udah 3 hari lamanya mereka nggak mendapatkan air. Kalau menurut Bapak Ibu, yang mereka salahin siapa? Musa, bener Bapak Ibu. Kita lihat, ini masalah yang pertama, mereka sudah jalan tapi nggak mendapatkan air. Bayangin, bukan 1 hari Bapak Ibu, bukan 1 jam, 2 jam, tapi 3 hari. Ini masalah yang pertama, mereka tidak mendapatkan air. Nah, kita lihat ketika mereka tidak mendapatkan air di ayat yang ke-23, saya akan bacakan di ayat yang ke-23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Wah, ini seperti saya bilang tadi di awal Bapak ya. Masalah belum selesai, masalah muncul lagi. Kenapa? Setelah mereka berjalan 3 hari, akhirnya mereka dapat minum nih Bapak Ibu. Tapi seperti yang kita baca tadi, ketika diminum ternyata airnya pahit Bapak Ibu. Masalah belum selesai, masalah baru muncul. Kenapa? Karena air yang mereka temukan ternyata tidak dapat diminum. Airnya pahit Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu ya. Setelah 3 hari nih nggak dapat minum, lihat air kan rasanya pengen minum sebanyak-banyaknya. Bener Bapak Ibu ya. Kalau kita habis olahraga sajalah, kalau kita udah habis lari atau habis jogging, rasanya kan pengen minum sebanyak-banyaknya. Nah, saudara bisa bayangin ketika orang Israel lihat air, nggak mungkin mereka kemudian cuma cicip-cicip, pasti mereka akan langsung minum sebanyak-banyaknya. Dan ternyata Bapak Ibu, air yang mereka minum ternyata pahit rasanya. Saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau yang pertama minum itu anak kecil Bapak Ibu. Saudara bisa bayangin pasti orang tuanya marah. Marah ke siapa Bapak Ibu? Ke Musa. Jadi kita lihat kok rasanya masalah bangsa Israel ini nggak selesai-selesai Bapak Ibu ya. Masalah datang, muncul masalah lagi yang baru. Dan kita lihat ternyata benar Bapak Ibu.
di ayat yang ke-24, Musa adalah sasaran kemarahan bangsa Israel. Saya akan bacakan di ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ini kata bersungut-sungut ini kalau dalam terjemahan lain marah Bapak Ibu, memaki-maki. Jadi kalau ada kalimat tanya di ayat ini, apakah yang akan kami minum? Itu bukan nada pelan Bapak Ibu. Bukan tanya halus sama Musa. Musa, apa yang akan kami minum? Nggak seperti itu Bapak Ibu. Ini dengan nada marah, dengan nada bersungut-sungut, dengan nada memaki Bapak Ibu. Musa, apa yang akan kami minum? Karena memang mereka dalam keadaan marah Bapak Ibu. Jadi kita lihat bangsa Israel ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka mendapati persoalan, apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka kecewa kepada Musa. Saya yakin mereka pun juga marah kecewa sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana respon kita? Justru ini sebetulnya menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi persoalan, apakah kita bersungut-sungut, apakah kita marah, apakah kita kecewa, atau bahkan apakah kita mau meninggalkan Tuhan saat kita menghadapi masalah. Nah kita akan lihat Bapak Ibu sebagai bagian penutup, respon Musa. Luar biasa Bapak Ibu. Musa memberikan respon yang berbeda seperti apa yang ditunjukkan oleh bangsa Israel. Padahal masalahnya sama, tapi respon Musa berbeda. Saya akan bacakan sebagai hal yang terakhir di ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kita lihat Bapak Ibu di bagian awal tadi, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa berdoa, Musa memohon kepada Tuhan. Waktu Musa menghadapi permasalahan. Kita lihat respon berbeda Bapak Ibu ya. Yang satu marah-marah, bersungut-sungut. Tapi Musa ketika menghadapi persoalan, dia berdoa, berseru-seru, memohon kepada Tuhan. Biarlah kita belajar dari sosok Musa Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi tantangan, biarlah kita mau untuk berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan kita lihat hasilnya di ayat yang ke-27, ketika masalah-masalah mereka, ketika tantangan yang mereka hadapi, ternyata Tuhan sudah siapkan berkat. Di ayat yang ke-27 sebagai hal terakhir, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Setelah masalah yang begitu banyak yang dihadapi oleh Musa dan bangsa Israel, ternyata di balik itu semua Tuhan sudah siapkan pohon kurma dan 12 mata air. Mari Bapak Ibu, ini yang menjadi keyakinan kita. Kalaupun ada masalah yang kita hadapi, kalaupun ada tantangan yang harus kita hadapi, percaya Tuhan sudah siapkan berkat di balik semua masalah-masalah yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, jikalau Tuhan sudah menjagai kami sepanjang malam hari ini. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami bekerja Tuhan, kiranya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai setiap kegiatan, pekerjaan apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Dan biarlah juga Tuhan yang akan menjagai kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan yang menjadi doa kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita yang menjaga setiap langkah kami untuk kami senantiasa berjalan di dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.